Aksi nyata, topik 2, Design Thinking, oleh Siska Putri. Instruksi, setelah mengalami fase empatis dan membangun pemahaman empatik terhadap peserta didik, mari refleksikan sejenak proses perkuliahan kali ini. 1. Bagaimana intensitas dan dinamika proses yang Anda rasakan pada fase empati? Pada fase empati ini berkenaan dengan kemampuan untuk melihat dunia belajar dari sisi peserta didik. Kemampuan tersebut dapat saya dapatkan dengan cara melihat apa yang sebenarnya peserta didik lihat, rasakan dan mendapatkan pengalaman yang sama dengan aktivitas peserta didik. Dalam prosesnya, saya tidak mungkin memiliki pengalaman yang sama 100% dengan peserta didik. Hanya saja mungkin saya seakan-akan ikut merasakan posisi dari peserta didik. Setelah mendapatkan pengalaman, maka guru mampu untuk menentukan ide dan pemikiran, kebutuhan yang akan dicapai. Ada beberapa hal yang dapat membantu dalam memahami intensitas dan dinamika proses fase empati, yaitu 1. Terjun ke lapangan untuk menguasai teori yang ada dalam fase empati dan menerapkannya secara langsung. 2. Melatih kemampuan dalam hal observasi, intuisi, serta melatih rasa empati terhadap apa yang terjadi pada orang lain. 3. Memahami motivasi dan pengalaman peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah-masalah yang terjadi, kebutuhan peserta didik, dan tantangannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada fase ini saya berusaha untuk menyelami dunia belajar peserta didik, mencari permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dalam kelas, dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh peserta didik. Dengan begitu saya sebagai seorang guru dapat mempunyai pandangan dan tindakan apa yang harus dilakukan. 2. Apa hal baru yang Anda dapatkan setelah menggunakan teknik empati pada design thinking? Banyak hal baru yang saya dapatkan setelah menggunakan teknik empati pada design thinking ini, yaitu pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan peserta didik. Saya lebih bisa peka dan memahami permasalahan yang terjadi di lingkungan peserta didik, baik di lingkungan belajar di sekolah maupun di luar sekolah, dan diharapkan dapat menyelesaikannya. Hal ini saya dapatkan karena saya berperan sebagai guru, observer yang memang harus peka terhadap permasalahan peserta didik. Proses ini akan melibatkan observing, engaging, dan empathizing untuk memahami motivasi dan pengalaman peserta didik sehingga kita menyatu atau immerse dengan lingkungan peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang masalah-masalah yang terjadi, kebutuhan peserta didik dan tantangannya. Kemampuan untuk menciptakan solusi yang baru. Dengan memahami empati dengan peserta didik, saya dapat mengidentifikasi peluang nyata untuk memahami kebutuhan yang belum terpenuhi dan menciptakan solusi inovatif. Peningkatan rasa empati. Proses empati dalam design thinking membantu dalam membangun karakter empatik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memungkinkan saya untuk lebih memahami dan merasakan pengalaman peserta didik. 3. Adakah hal yang membuat Anda bersemangat selama proses perkuliahan? Selama proses perkuliahan, ada beberapa hal yang dapat membuat saya bersemangat, antara lain pembelajaran aktif, menciptakan kuliah yang menarik. Dengan menggunakan teknik pembelajaran aktif seperti presentasi kelompok, dapat membantu menjaga mahasiswa tetap terlibat dan termotivasi selama perkuliahan. Memaksimalkan perkuliahan. Dalam situasi perkuliahan, memasang jadwal perkuliahan, menciptakan suasana nyaman, dan bersiap-siap seperti berangkat ke kampus dapat membantu menjaga semangat dan fokus selama perkuliahan. Membuat modul perkuliahan yang efektif dan menarik. Dosen dapat mempelajari implementasi kuliah, mengikuti webinar, dan menyusun materi perkuliahan yang menarik untuk menjaga semangat dan keterlibatan mahasiswa selama proses pembelajaran. Merupakan ilmu baru. Bagi saya, design thinking merupakan ilmu baru, sehingga dalam proses pembelajaran tentu banyak pertanyaan dan rasa ingin tahu saya terhadap materi pada mata kuliah ini. Terutama saya sebagai seorang guru harus semangat dan tidak boleh patah semangat karena ini merupakan ilmu yang dapat mengembangkan kemampuan saya dalam mengajar. Apalagi jika dilihat dari kemampuan dan pengalaman saya yang sangat minim ini membuat
saya terus tergugah untuk semangat pada perkuliahan ini. 4. Adakah suasana yang membuat Anda malas ketika berproses? Sebagai manusia tentunya terkadang saya bisa merasa malas dan jenuh dengan kegiatan yang saya lakukan. Namun, saya percaya setiap hal yang saya hadapi merupakan sebuah tantangan yang harus saya hadapi. Saya sadar betul bahwa rasa malas disebabkan oleh kurangnya dukungan dan motivasi untuk kemajuan saya. Oleh karena itu, saya berkomitmen mencari solusi serta menciptakan lingkungan yang mendukung, sehingga saya bisa terus termotivasi dan bersemangat untuk menghadapi dan menyelesaikan apa yang harus dikerjakan. Saya meyakini bahwa tekad dan ketangguhan, saya bisa mengatasi setiap tantangan dan rintangan serta saya bisa mencapai tujuan yang saya inginkan. 5. Apakah materi pada topik ini mengubah pandangan Anda terhadap diri sendiri, teman, dan lingkungan khususnya lingkungan pendidikan? Tentu dengan mempelajari topik ini dapat mengubah pandangan saya terhadap diri sendiri, teman, dan lingkungan khususnya lingkungan pendidikan. Adapun beberapa pandangan tersebut, antara lain, pandangan terhadap diri sendiri, materi ini membantu dalam memperluas pemahaman tentang pentingnya empati dan pengertian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh orang lain. Sebelumnya, pandangan tentang diri sendiri mungkin lebih individualistik, namun setelah mempelajari materi ini, pandangan tersebut berubah menjadi lebih inklusif dan mempertimbangkan peran empati dalam hubungan antar manusia. Pandangan terhadap teman, materi ini juga dapat mempengaruhi pandangan terhadap teman, dengan memperluas pemahaman tentang pentingnya dukungan dan empati antar individu. Hal ini dapat mengubah pandangan menjadi lebih peduli dan memperhatikan kebutuhan teman dalam lingkungan pendidikan. Pandangan terhadap lingkungan pendidikan, materi ini juga dapat mengubah pandangan terhadap lingkungan pendidikan dengan memperluas pemahaman tentang pentingnya empati dalam konteks pendidikan. Hal ini dapat mengubah pandangan menjadi lebih inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik serta pentingnya dukungan dan empati dalam lingkungan pendidikan. 6. Adakah pembelajaran pada topik ini yang dapat membantu Anda ketika mengajar di sekolah nanti? Beberapa pembelajaran yang dapat saya terapkan antara lain, pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Materi pada topik ini menekankan pentingnya memetakan kebutuhan peserta didik dan strategi pembelajarannya agar semua peserta didik, baik yang pintar maupun yang kurang motivasi belajar, bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, melalui pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik. Saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dalam mengajar di sekolah nanti agar semua peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Mengoptimalkan peran guru dalam proses pembelajaran. Materi pada topik ini menekankan pentingnya peran guru sebagai sumber belajar, pengelola, dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Saya dapat menerapkan pembelajaran ini dalam mengajar di sekolah nanti dengan memastikan bahwa saya memiliki penguasaan materi yang baik, memberikan pelayanan untuk memudahkan peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik agar mudah mempelajari materi pelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. 7. Apa harapan yang muncul setelah menjalani proses perkuliahan ini? Setelah menjalani proses perkuliahan pada materi teknik empati pada desain thinking, beberapa harapan yang muncul antara lain: mampu memahami kebutuhan dan tantangan pengguna dengan lebih baik. Materi ini membantu dalam memperluas pemahaman tentang pentingnya empati dalam memahami kebutuhan dan tantangan pengguna. Harapan yang muncul adalah mampu mengaplikasikan teknik empati dalam kehidupan nyata, termasuk dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Mampu menciptakan solusi inovatif. Materi ini juga menekankan pentingnya menciptakan solusi inovatif dengan memahami kebutuhan pengguna. Harapan yang muncul adalah mampu mengembangkan potensi diri atas konsep design thinking yang telah diterapkan dan mampu mengimplementasikannya di kehidupan nyata. Mampu mengoptimalkan peran sebagai guru. Materi ini juga menekankan pentingnya peran guru sebagai sumber belajar, pengelola, dan fasilitator dalam proses pembelajaran.
Harapan yang muncul adalah mampu memahami peran guru secara lebih baik, dan mampu mengoptimalkan peran tersebut dalam proses pembelajaran. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.